Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah kota pelabuhan kuno bisa berubah jadi metropolis modern yang super sibuk? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa dari Makassar, kota yang tak lekang oleh zaman. Oke, ini dia penampakan Makassar zaman sekarang. Kota metropolitan yang rame, modern, dan jadi pintu gerbang utama antara Indonesia bagian barat dan timur. Tapi jangan salah ya, di balik gedung-gedung tinggi ini ada cerita sejarah yang, wah, luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pelabuhan tua bisa jadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara? Gimana caranya mereka berani nantang kekuatan kolonial raksasa, terus bangkit lagi dengan identitas yang jauh lebih kuat? Jawabannya ada di DNA maritim mereka. Buat ngerti Makassar yang sekarang, kita harus mundur sedikit. Kita berlayar kembali ke masa keemasannya. Ke masa di mana kota ini bukan cuma sekedar pelabuhan, tapi pelabuhan paling kosmopolitan dan paling terbuka di dunia. Sejarah kota ini tuh udah panjang banget, bahkan namanya disebut di naskah era Majapahit. Tapi titik baliknya yang paling penting itu terjadi di abad ke-16. Para penguasanya waktu itu ngambil keputusan yang jenius, pindahin ibu kota ke pesisir. Keputusan strategis inilah yang akhirnya nentuin takdir Makassar sebagai penguasa lautan. Nah, ini dia nih yang bikin Makassar beda dari yang lain. Di saat kekuatan Eropa lagi gila-gilanya pengen monopoli perdagangan, Makassar justru ngelakuin sebaliknya. Mereka bilang, pelabuhan kami terbuka untuk semua. Kebijakan yang super radikal pada masanya dan benar-benar mengubah peta permainan. Hasilnya gila banget. Makassar langsung jadi kayak magnet buat pedagang dari seluruh penjuru dunia. Kotanya meledak jadi pusat perdagangan multikultural yang super rame. Dan mereka dengan lantang menolak mentah-mentah upaya VOC Belanda yang pengen menguasai semua perdagangan rempah-rempah. Tapi, tentu aja kebijakan seberani ini nggak mungkin didiamin gitu aja kan? Nah, dari sinilah dimulai salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Di pusat perlawanan ini, ada satu tokoh legendaris, Sultan Hasanuddin. Saking gigih dan beraninya, Belanda sendiri sampai menjulukinya ayam jantan dari timur. Beliau ini adalah simbol dari semangat perlawanan Makassar yang nggak pernah padam. Jadi, ini tuh bukan cuma perang biasa ya. Ini benar-benar bentrokan dua dunia, dua filosofi yang beda 180 derajat. Di satu sisi ada Goa Talo yang percaya sama keterbukaan untuk semua. Di sisi lain ada VOC yang terobsesi dengan kontrol dan monopoli mutlak. Bentrokan keduanya, ya nggak bisa dihindari. Sayang banget, walaupun perlawanannya heroik, Makassar akhirnya harus takluk. VOC ini pintar, mereka pakai strategi adu domba, bersekutu dengan Kerajaan Bone. Kekalahan ini akhirnya disahkan lewat perjanjian Bungaya, yang secara efektif mengakhiri masa keemasan perdagangan bebas di Makassar. Dan dimulailah babak baru. Makassar diubah jadi pusat kolonial. Benteng Somba Opu yang jadi kebanggaan mereka direbut, namanya diganti jadi Fort Rotterdam, dan jadi simbol kekuasaan Belanda selama ratusan tahun. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke era modern, buat lihat gimana kota ini ngerebut kembali identitasnya. Sebuah identitas yang akarnya tuh kuat banget dari masa lalu mereka yang gemilang. Jadi, selama hampir 3 dekade, kota ini dikenal dengan nama Ujung Pandang. Tapi nama itu rasanya kurang klik, gak pernah benar-benar mewakili jiwa kota ini. Karena Makassar itu bukan sekedar nama tempat, itu nama sebuah kesultanan, sebuah kebanggaan, dan sebuah semangat bahari. Sampai akhirnya di tahun 1999, atas desakan kuat dari warganya sendiri, nama Makassar resmi dikembalikan. Ini bukan cuma ganti nama loh, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah penegasan kembali identitas dan kebanggaan mereka. Nah, Makassar yang modern ini kekuatannya ditopang sama beberapa pilar utama. Coba lihat, logistik dan pelabuhan masih jadi jantungnya, nyumbang 40%. Tapi perannya sebagai pusat pendidikan, bisnis, dan pemerintahan buat Indonesia Timur juga nggak kalah penting. Semangat maritimnya itu masih hidup banget. Kalau mau ngerti semangatnya orang Makassar, ada satu filosofi lokal yang keren banget. Ini tuh udah kayak DNA-nya kota ini, moto yang nuntun mereka melewati badai sejarah apapun. Artinya tuh gini, sekali layar sudah terkembang, pantang buat perahu balik lagi ke pantai. Maksudnya, kalau udah mulai berlayar, udah mulai berjuang, nggak ada kata mundur. Semangat inilah yang ngejelasin segalanya. Kenapa mereka dulu nggak pernah nyerah sama VOC, dan kenapa sekarang mereka terus maju membangun masa depannya.
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan semangat pantang mundur yang udah mendarah daging ini, kira-kira apa ya langkah selanjutnya buat Makassar? Kalau kita lihat sejarahnya, satu hal yang pasti, kota ini akan selalu terus berlayar maju menuju cakrawala baru yang sudah menanti.